Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yoga Setiawan dari kelas 4N reguler pagi Banjarmasin. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang data input dan output pada sistem informasi geografis. Langsung saja saya tampilkan apa itu data input pada SIG. Data input bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data asli ke format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam SIG. Ada data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta, dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Ada data manajemen digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dari database. Data manipulasi dan analisa mendeterminasikan menyimpan dan memanipulasi data dari database. Kemudian sumber data untuk SIG bisa diambil dari peta. Remote sensing itu suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek yang dimaksud. Contohnya dalam remote sensing ialah satelit telekomunikasi. Contohnya yang dimiliki Indonesia, satelit Palapa 2. Kemudian atribut sosial ekonomi, sumber yang dapat dari terbitan resmi atau pencatatan pemerintah, contohnya data sensus penduduk. Kemudian atribut sumber daya alam, sumber data pada atribut sumber daya data alam dapat diperoleh dari tanah, geologi, vegetasi, penggunaan tanah. Selanjutnya data geografis yang terdapat di dalam SIG ada dua. Yang pertama, data spasial merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Data spasial dapat disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y, X, Y, vektor, atau dalam bentuk image raster. Yang kedua adalah data atribut, data dalam bentuk teks atau angka sesuai dengan karakteristik objeknya yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Contoh data atribut adalah nama jalan, itu sebuah teks, panjang dan lebar jalan, itu angka, ketersediaan lahan parkir berupa teks, dan sebagainya. Di data spasial, hasil dari data spasial disimpan ke dalam suatu file yang ada banyak ekstensi filenya, antara lain .dat yang digunakan untuk menyimpan data atribut atau tabel milik sebuah tabel. .tab file utama yang berisi informasi struktur label, urutan, nama field, dan tipe field yang terdapat di dalamnya. .map file yang berisi informasi geografis yang mendeskripsikan objek peta. .ind file yang berisi indeks data yang terdapat di dalam tabel atribut terkait. .dat .id file yang berisi indeks data yang terdapat di dalam objek geografis terkait. .map. Selanjutnya, teknik input data pada SIG. Ini singkatnya dari suatu sumber data yang sudah didapat, misal data jalan dari peta analog, kemudian data dalam bentuk digital. Jalan direpresentasikan oleh rangkaian koordinat dalam tabel database di mana koordinat tersimpan. Terdapat informasi atribut, lalu dilakukan geocode data spasial atau geocoding. Geocoding adalah konversi dari informasi spasial ke bentuk digital. Geocoding mencakup mengcapture peta dan termasuk mengcapture atribut. Proses geocoding juga mencakup pemformatan data sehingga bisa digunakan oleh komputer, misal konversi data dan lain-lain. Ada 3 cara tradisional untuk geocoding. Pertama, digitizing, kedua, scanning, 3, field collection. Ada cara baru, itu download dari www dan melalui GPS dan RS melalui web, yang www tadi.
Kemudian saat input data bisa terjadi bottleneck utama dalam aplikasi teknologi GIS, membutuhkan biaya sampai 40% dari total biaya proyek, banyak membutuhkan tenaga, membosankan, dan rawan terjadi kesalahan. Kegiatan yang paling banyak menghabiskan waktu dalam GIS, misal untuk konversi dari peta hard copy ke peta digital. Ada beberapa cara untuk menghindari bottleneck, yaitu caranya saya beri contoh. Caranya adalah sharing data digital melalui rekaman, sehingga banyak data spesial akan tersedia dalam bentuk digital. Juga penting untuk diingat bahwa input data ke GIS meliputi encoding, baik data lokasial, spasial, dan data atribut. Selanjutnya lanjut. Data output pada SIG. Data output berfungsi untuk menayangkan maupun hasil list data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran SIG dapat berupa peta, cetakan hard copy, rekaman soft copy, dan tayangan display. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, atau hasil olahan statistik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Berikut nih contoh-contoh output pada SIG. Ada outputnya bisa berupa peta digital, peta analog, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, statistik, dan masih banyak lagi contoh output pada SIG. Oke, segitu saja penjelasan saya mengenai data input dan output pada SIG. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.